Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai fungsi transenden yang beranggota pertama Linda Oktaviani Putri, yang kedua Reviana Solihatul Ulia, yang ketiga Farah Yulistia. Dalam fungsi transenden, kami akan membahas yang pertama fungsi inverse, kedua fungsi logaritma dan eksponen, yang ketiga fungsi inverse trigonometri. Ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu menentukan inverse suatu fungsi jika inverse-nya ada. Kedua, mahasiswa mampu menentukan daerah asal, daerah nilai turunan, grafik, dan integral untuk fungsi eksponen dan logaritma natural. Ketiga, mahasiswa dapat menghitung turunan dan limit fungsi berpangkat fungsi. Yang keempat, mahasiswa mampu menentukan daerah asal, daerah nilai turunan, grafik, dan integral untuk fungsi eksponen dan logaritma umum. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi inverse. Suatu fungsi f mengambil suatu nilai x dari daerah asalnya D dan memandangkan dengan nilai tunggal y dari daerah R. Kalau kita beruntung, seperti halnya dengan dua fungsi yang grafiknya ada pada gambar 1 dan gambar 2. Kita dapat membalikan f, yakni untuk suatu nilai y dalam R yang diberikan. Kita dapat secara pasti kembali dan mendapatkan nilai x di mana dia berasal. Fungsi ini yang mengambil y dan memandangkan dengan x. Dinyatakan oleh f inverse bahwa daerah asal f inverse adalah R dan daerah hasilnya adalah D. Fungsi inverse atau fungsi kebalikan f atau cukup f inverse menggunakan script min 1 dalam suatu cara baru. Lalu ada lambangnya f pangkat min 1, bukan berarti 1 per f. Di sini ada gambar 1, gambar 2. Kalau di gambar 1, langkah awalnya ambil sembarang x, misalkan di sini bakal ada satu nilai y-nya juga. Kalau inverse itu kebalikan. Kita ambil sembarang y, misalkan di sini pasti ada nilai x yang berpadanan. Atau kita ambil y dari sini, kita ambil sembarang y, misalkan ke sini, pasti ada nilai x yang berpadanan. Begitupun di gambar 2. Kalau awalnya fungsinya adalah kita ambil nilai x, kita sembarang akan ada fungsi y berpadanan. Kalau inverse-nya arahnya kebalik, ambil y misalnya sembarang y, misalkan di sini, pasti akan ada nilai satu nilai x yang berpadanan. Misalnya x-nya di sini atau di sini bisa saja kita ambil sembarang nilai y, pasti akan ada nilai 1 nilai x yang berpadanan. Kenapa tidak semua fungsi mempunyai inverse? Nah, ini contohnya. Ada di gambar 3 dan 4. Untuk contoh yang 3, kalau misalnya kita punya
Di contoh 3, kalau misalnya kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat, nggak punya inverse, awalnya yang ini kan kita ambil sembarang fungsi x-nya. Misalnya di sini, ini ada satu nilai y, kemudian kita ambil di sini juga. Kalau misalkan daerah asalnya banyak, itu boleh asalkan satu nilai y-nya, nilai atau nilai fungsinya, misalkan ambil di sini, nilainya sama, boleh saja. Yang nggak boleh itu adalah kita ambil sembarang nilai y, kita ambil y fungsinya ke sini, ya. Lalu ada x di sini. Ternyata di sini ada juga x yang lain. Lalu ada dua nilai x gitu. Lebih parahnya lagi, misalkan grafik sin trigonometri, misalkan kita ambil sembarang nilai y di sini, kemana saja? Yang pertama, dia di sini ada. Di sini yang berpadanan dengan x di sini. Dia berpadanan x di sini. Berpadanan x di sini. Dan berpadanan dengan x di sini. Kalau kita perpanjang, bakal ada lebih banyak yang berpadanan. Maka yang di sini kita nyatakan tanpa inverse. Yang gambar 3 tanpa inverse juga. Selanjutnya, kebenaran fungsi inverse. Salah satu kriteria ialah bahwa fungsi itu adalah fungsi satu-satu atau one-to-one, yakni x1 tidak sama dengan x2 mengakibatkan fx1 tidak sama dengan fx2. Ini setara dengan persyaratan geometri bahwa tiap garis datar memotong grafik ia sama dengan fx pada paling banyak satu titik. Akan tetapi, dalam satu keadaan tertentu. Selanjutnya, teorema A. Jika f menonton murni pada daerah asalnya, maka f memiliki inverse. Selanjutnya contoh ke-1. Perhatikan bahwa f aksen x sama dengan x pangkat 4 tambah 2x tambah 1 memiliki inverse. Penyelesaiannya, f aksen x sama dengan 5x pangkat 4 tambah 2 lebih besar 0 untuk semua x. Jadi, f menaik pada seluruh garis real sehingga memiliki inverse di sana. Jika f memiliki inverse f pangkat 1, maka f inverse juga memiliki inverse, yakni f. Jadi, f dan f1 merupakan pasangan fungsi-fungsi inverse. Suatu fungsi membatalkan atau membalikan apa yang dilakukan yang lain, yaitu f pangkat 1 fx sama dengan x dan f pangkat 1 y sama dengan y. Selanjutnya, contoh kedua. Perhatikan bahwa fx sama dengan 2x tambah 6 memiliki inverse. Cari inverse rumus untuk f inverse y dan periksa kebenaran hasil-hasil dalam kontak di atas. Penyelesaiannya, oleh karena f inverse y, kita pecahkan y sama dengan 2x tambah 6 untuk x yang memberikan x sama dengan y min 6 per 2 sama dengan f inverse y. Akhirnya perhatikan bahwa f inverse fx sama dengan f inverse 2x tambah 6 sama dengan 2x tambah 6 min 6 per 2 sama dengan x. Dan f inverse fy sama dengan f y min 6 per 2 sama dengan 2 y min 6 per 2
per min 2 plus 2. Maaf, salah. Plus 6 sama dengan Y. Grafik Y sama dengan F inverse X. Andaikan F memiliki inverse, maka X sama dengan F inverse Y, maka Y sama dengan Fx. Akibatnya, Y sama dengan Fx dan X sama dengan F inverse Y menentukan pasangan XY yang sama, sehingga mempunyai grafik-grafik yang identik. Akan tetapi, kebiasaan untuk menggunakan X sebagai variabel daerah asal untuk fungsi-fungsi. Perhatikan bahwa kita telah menukar peran X dan Y. Bahwa menukar peran X dan Y pada grafik adalah mencerminkan grafik terhadap garis Y plus X. Jadi, grafik Y sama dengan F inverse X adalah gambar cermin grafik Y sama dengan Fx terhadap garis Y sama dengan X. Ada langkah-langkah untuk menentukan fungsi inverse, yaitu yang pertama, ubahlah ke bentuk Y sama dengan Fx menjadi X sama dengan Fx. Kedua, tuliskan X sebagai F inverse Y sehingga F inverse Y sama dengan Fy. Ketiga, ubah variabel Y dengan X sehingga diperoleh rumus inverse F inverse X. Untuk langkah-langkah pencarian inverse, penyelesaiannya, yang pertama itu, kita nyatakan dulu fungsinya dalam Y sama dengan X per 1 min X. Kemudian yang ini 1 min X dikali silang sama Y. Lalu jadi 1 min X kali Y sama dengan X. Y min XY sama dengan X. X tambah XY sama dengan Y. X kali 1 tambah Y sama dengan Y. Lalu, X sama dengan 1 per 1 min X. Kemudian diubah, asalnya Y sama dengan, jadi X sama dengan. Nah, ini kan baru nilai dari F inverse Y sama dengan. Nah, ini kan baru nilai dari F inverse Y sama dengan. Kalau mau nyari F inverse X, Y-nya diganti jadi X. Misalkan F terdiferensiasikan dan menonton murni pada interval L, jika F aksen X tidak sama dengan 0, jika F aksen X tidak sama dengan 0 di suatu X tertentu dalam L, maka F inverse dapat didiferensial di titik yang berpadanan. Y sama dengan Fx dalam daerah asil F dan F inverse aksen Y sama dengan 1 per F aksen X. Kesimpulan teorema B seringkali ditulis lambang sebagai dx per dy sama dengan 1
per dy L dx. Lalu ada contoh keempat. Misalkan y sama dengan fx sama dengan x pangkat 5 tambah 2x tambah 1, seperti dalam contoh 1. Carilah f inverse aksen 4. Untuk penyelesaiannya, perhatikan bahwa y sama dengan 4 berpadanan dengan x sama dengan 1. Dan karena f aksen x sama dengan 5x pangkat 4 tambah 2, maka f inverse aksen 4 sama dengan 1 per f aksen 1 sama dengan 1 per 5 tambah 4 sama dengan 1 per 7. Fungsi logaritma natural. Sebelum ke definisi, kita perhatikan kedua grafik ini. Fungsi logaritma natural adalah fungsi akumulasi karena mengakumulasikan luas di bawah kurva y sama dengan t. Jelaslah ln x ini adalah fungsi yang terdefinisi baik itu untuk x lebih besar daripada 0. Ln x tidak terdefinisi untuk x lebih kecil sama dengan 0 karena integral tentu ini tidak ada pada interval yang mencakup 0. Nah, fungsi logaritma ini bisa dikatakan hanya menerima input yang positif. Sehingga terdapat definisi fungsi logaritma natural dinyatakan oleh ln didefinisikan oleh ln x sama dengan integral 1 sampai x 1 per t dt dengan x lebih besar daripada 0. Daerah asal fungsi logaritma natural adalah himpunan bilangan positif. Seperti yang saya katakan tadi, ln x ini hanya menerima input yang positif. Selanjutnya ada turunan fungsi logaritma natural. Turunan fungsi logaritma natural ini berasal dari teorema kalkulus pertama, yakni kita bisa menghitung suatu fungsi akumulasi jika dimisalkan, misal bahwa integral a sampai x ft dt sama dengan x. Nah, dari sini kita menemukan dx integral x sampai 1 per t sama dengan dx ln x sama dengan 1 per x dengan x lebih besar daripada 0. Untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Turunkan fungsi fx ln akar x plus 1. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita harus mengubah si fungsi ini. Nah, mengubahnya kan ini dari akar. Nah, kita untuk menghilangkan akarnya dulu, yaitu menjadi ln x plus 1 pangkat setengah. Nah, kemudian kita ubah lagi menjadi setengah ln x plus 1. Nah, dari sini, kita balik lagi ke sini. Menjadi, kita turunkan f aksen x setengah dikali 1 per x plus 1. Jadi, hasilnya 1 per 2x plus 2. Lanjut ke sifat-sifat logaritma natural. Teorema A, jika A dan B bilangan-bilangan positif dan R sebuah bilangan rasional, maka terdapat ln 1 sama dengan 0, ln A kali B sama dengan ln A plus ln B, ln A per B sama dengan ln A min ln B,
ln A pangkat R sama dengan R dikali ln A. Nah, contoh soalnya, carilah dy per dx jika y sama dengan ln 3 akar x-1 per x pangkat 2 dengan x lebih besar daripada 1. Untuk penyelesaiannya, seperti langkah yang pertama tadi, yaitu kita ubah dulu, yaitu menghilangkan akarnya dengan y sama dengan ln x-1 per x pangkat 2 pangkat 1/3 sama dengan 1/3 ln x-1 per x pangkat 2. Nah, kemudian si x-1 per x pangkat 2 ini kita menggunakan sifat yang ketiga. Jadi 1/3 ln x-1 min ln x pangkat 2. Kemudian si ln x pangkat 2 ini kita menggunakan persamaan yang keempat atau sifat yang keempat. Maaf, bukan persamaan tapi sifat yang keempat. Jadi 2 ln x. Kemudian setelah menjadi fungsi ini, kita balik lagi, yaitu menentukan turunannya menjadi dy per dx sama dengan 1/3 dikali 1 per x min 1 min 2 per x sama dengan 2 min x sama per 3x x min 1. Aturan logaritma untuk pengintegralan. Aturan logaritma natural untuk pengintegralan terdapat integral 1 per x dx ln mutlak x plus c, di mana x tidak sama dengan 0. Kita langsung ke contoh soal. Carilah integral 5/2x plus 7 dx. Untuk penyelesaiannya, kita memisalkan bahwa u sama dengan 2x plus 7, sehingga didapat du sama dengan 2x dx. Maka terdapat dx sama dengan du per 2. Nah, si du per 2 ini kita substitusikan ke dx, sehingga menjadi integral 5/2x plus 7 dikali du per 2. Setelah dikali menghasilkan 5/2 integral 1/2x plus 7 du. Nah, dikarenakan bahwa 2x plus 7 ini sama dengan u, maka kita ubah menjadi 5/2 integral 1/u du. Nah, setelah di tahap ini kita balik lagi ke aturan logaritma untuk pengintegralan. Kita integralkan menjadi 5/2 ln mutlak u plus c. Nah, u-nya kita ubah lagi menjadi 2x plus 7 menjadi 5/2 ln mutlak 2x plus 7 plus c. Selanjutnya ada grafik fungsi logaritma natural. Daerah asal ln x terdiri dari himpunan sebuah bilangan real positif, sehingga grafik y sama dengan ln x terletak di tengah bidang kanan. Juga x lebih besar daripada 0. Untuk grafiknya seperti ini. Nah, terdapat komponen-komponennya, ini ada 3 nih. Jika kita memisalkan atau kita mensubstitusikan si 1 ke x dari definisi logaritma natural ini, jadi ln 1 sama dengan integral dari 1 sampai 1 per t dt sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena terlihat dari intervalnya atau luasnya itu dari 1 sampai 1 itu tidak ada, jadi 0. Sehingga nantinya si grafiknya akan memotong sumbu x.
di X sama dengan 1. Nah, memotong di sini. Kemudian yang kedua, dari turunan dari logaritma natural tadi. Jadi dx ln X sama dengan 1 per X lebih besar daripada 0. Karena memang mengingatkan bahwa si ln X ini hanya menerima input yang positif. Jadi monoton naik. Nah, yang ketiga kita turunkan lagi menjadi dx kuadrat ln X sama dengan min 1 per X kuadrat. Lebih kecil daripada 0. Karena lebih kecil daripada 0, maka si grafiknya akan terus cekung ke bawah. Selanjutnya yaitu ada fungsi eksponen natural. Nah, untuk grafik yang pertama ini merupakan grafik fungsi dari eksponen natural. Nah, kita lihat untuk grafik yang kedua ini membuktikan bahwa eksponen natural atau EXPX sama inverse dari Y sama dengan ln X atau logaritma natural. Sehingga di sini dapat sifat dan grafik fungsi eksponen natural fx sama dengan E secara langsung diperoleh dari inverse-nya dan hasilnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu memotong pada sumbu Y ketika Y sama dengan 1. Nah, kan kalau grafik fungsi eksponen itu memotongnya sumbu Y di Y sama dengan 1. Nah, di sini kalau misalnya grafik ln X atau logaritma natural itu memotongnya sumbu X di X sama dengan 1. Yang kedua yaitu monoton naik. Jadi ini semua naik. Yang terakhir yaitu cekung ke atas. Untuk fungsi eksponen itu cekung ke atas, sedangkan untuk fungsi ln X itu cekungnya ke bawah. Nah, dapat dari grafik tadi kita dapat mendefinisikan inverse ln disebut fungsi eksponen alami atau natural dan dinyatakan oleh EXP. Jadi, X sama dengan EXP Y jika dan hanya jika Y sama dengan ln X. Berdasarkan definisi ini diperoleh EXP ln X sama dengan X untuk X lebih besar daripada 0. EXP ln Y sama dengan Y untuk semua Y. Nah, yang kedua yaitu ada bilangan E. Kita mulai mengenalkan sebuah bilangan baru seperti pi sedemikian pentingnya dalam matematika sehingga memperoleh lambang E. Huruf E ini adalah sesuai karena Leonhard Euler yang pertama mengenali keberartian bilangan ini. Jadi terdapat definisi dari huruf atau lambang E ini. Nah, huruf E menyatakan bilangan real positif unik sehingga ln E sama dengan 1. Selanjutnya yaitu ada fungsi E pangkat X. Nah, jika kita misalkan untuk R rasional, nah kita substitusikan si R-nya, E pangkat R sama dengan EXP ln E pangkat R. Nah, di sini kita bisa memecahkannya dengan sifat logaritma natural atau ln yang ketiga, yaitu bila ln E pangkat R itu sama dengan R dikali ln E, maka di sini bahwa si ln E ini sama dengan 1. Jadi E pangkat R sama dengan EXP R. Nah, jika ini hanya untuk rasional juga, maka
Untuk irasional juga berlaku sama. Jadi kita ubah untuk setiap X real didefinisikan E pangkat X sama dengan EX PX. Nah, selanjutnya ada teorema A. Kita misalkan A dan B bilangan real sembarang, maka diperoleh E pangkat A dikali E pangkat B sama dengan E pangkat A plus B, dan E pangkat A per E pangkat B sama dengan E pangkat A dikurangi B. Selanjutnya yaitu ada turunan E pangkat X. Oleh karena EXP dan ln adalah fungsi-fungsi saling inverse, maka menurut teorema 6.2b, fungsi EXP X sama dengan E pangkat X terdiferensiasikan. Untuk menemukan rumus dx E pangkat X, kita dapat menggunakan teorema itu. Misal, Y sama dengan E pangkat X, maka ln Y sama dengan ln E pangkat X sama dengan X. Kita ambil ln Y sama dengan X. Kemudian, kita menggunakan turunan implisit, yaitu menurunkan kedua ruasnya. Kita turunkan menjadi 1 per Y dx dikali Y sama dengan 1. Kemudian, kedua ruasnya ini dikali Y. Kedua ruasnya dikali Y menjadi dx Y sama dengan Y. Sehingga dx Y sama dengan Y sama dengan E pangkat X. Sehingga kita rapikan dx E pangkat X sama dengan E pangkat X. Maka dapat kita simpulkan bahwa turunan dari E pangkat X ini merupakan E pangkat X itu sendiri. Kita masuk ke contoh soal. Carilah dx E pangkat X kuadrat ln X. Penyelesaiannya kita turunkan pangkatnya, lalu kita kalikan dengan turunan dari pangkat ini. Kemudian kita menggunakan aturan perkalian sehingga menjadi E pangkat X kuadrat ln X dikali X kuadrat 1 per X plus 2X ln X. Kita sederhanakan menjadi X E pangkat X kuadrat ln X dikali 1 plus ln X kuadrat. Selanjutnya yaitu ada integral fungsi eksponen natural. Nah, dari turunan dx E pangkat X sama dengan E pangkat X secara otomatis menghasilkan rumus integral E pangkat X dx sama dengan EX plus C, atau dengan U menggantikan X, yaitu integral E pangkat U du sama dengan E pangkat U plus C. Nah, kita langsung ke contoh soal. Hitunglah integral integral X kuadrat E pangkat min X pangkat 3 dx. Penyelesaiannya, kita memisalkan si U itu sama dengan min X pangkat 3. Kita turunkan, maka si du sama dengan min 3 X kuadrat dx. Kemudian kita mensubstitusikannya menjadi min 1 per 3 integral E pangkat min X pangkat 3 dikali min 3X kuadrat dx.
Kemudian kita ubah min 3x, kita ubah min 3x kuadrat dx ini menjadi du, dan min x pangkat 3 menjadi u. Menjadi min 1/3 integral e pangkat u du sama dengan, kita integralkan, yaitu menjadi min 1/3 e pangkat u plus konstanta atau plus c. Lalu kita kembalikan ke bentuk semula, yaitu si u-nya itu kan sama dengan min x pangkat 3. Jadi kita kembalikan kembali si min x pangkat 3-nya itu menjadi min 1/3 e pangkat min x pangkat 3 plus c. Selanjutnya, yaitu ada fungsi eksponensial dan logaritma umum. Nah, terdapat definisi fungsi eksponen terhadap basis A, yaitu untuk A lebih besar daripada 0 dan bilangan real sembarang X, maka A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A. Dan terdapat teorema A, yaitu sifat-sifat eksponen umum ini, yaitu jika A lebih besar daripada 0, B lebih besar daripada 0, dan X dan Y bilangan real, maka A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X plus Y. Yang kedua, A pangkat X plus A pangkat Y sama dengan A pangkat X dikurangi Y. Yang ketiga, A pangkat X pangkat Y sama dengan A pangkat X dikali Y. Yang keempat, yaitu AB pangkat X sama dengan A pangkat X dikali B pangkat X. Yang kelima, yaitu A per B pangkat X sama dengan A pangkat X per B pangkat X. Selanjutnya ada teorema B tentang aturan fungsi eksponen. Nah, teorema ini menjelaskan mengenai aturan fungsi eksponen turunan dan anti turunannya. Nah, untuk turunannya terdapat dx A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A. Untuk anti turunannya yaitu integral A pangkat X dx sama dengan 1 ln A dikali A pangkat X plus C untuk A tidak sama dengan 1. Untuk lebih memahaminya, kita ke contoh soal. Yang pertama, tentukan dx 3 pangkat akar X. Untuk penyelesaiannya, kita memisalkan U sama dengan akar X, dan akar X ini kita ubah menjadi X pangkat setengah. Maka dxu sama dengan 1/2 akar X. Kemudian kita ubah fungsi dx 3 pangkat akar X ini sesuai dengan aturan turunan yang ini menjadi 3 pangkat akar X dikali ln 3 dikali dx akar X. Dikarenakan akar X ini sama dengan U, maka menjadi dxu. Nah, setelah itu si dxu ini kita substitusikan dengan 1/2 akar X. Kemudian kita kalikan menjadi 3 pangkat akar X dikali ln 3/2 akar X. Untuk contoh yang kedua, yaitu carilah integral 2 pangkat X pangkat 3 X pangkat 3 dx. Untuk penyelesaiannya, kita memisalkan bahwa si U itu sama dengan
X pangkat 3, sehingga DU-nya 3X pangkat 2 dx. Nah, selanjutnya kita ubah si fungsi ini. Oh iya, sebelum diubah, kita substitusikan terlebih dahulu. Substitusikan terlebih dahulu oleh ini nih. Jadi, 1/3 integral 2 pangkat X pangkat 3 dikali 3X pangkat 2 dx. Terus, kita substitusikan si U, karena U ini sama dengan X pangkat 3. Jadi 1/3 integral 2 pangkat U du. Setelah itu kita baru mengikuti aturan yang di sini. Menjadi 1/3 2 pangkat U ln 2 plus C sama dengan 2 pangkat U 3 ln 2 plus C. Tapi ini kita ubah ya, jadi 2 pangkat sama dengan 2 pangkat X pangkat 3 per 3 ln 2 plus C. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya ada fungsi log A. Definisinya, misal A bilangan positif bukan 1, maka Y sama dengan log A X jika dan hanya jika X sama dengan A pangkat Y. Untuk sifat logaritma umumnya, dari definisi di atas kita perhatikan bahwa si Y sama dengan log AX jika dan hanya jika X sama dengan A pangkat Y, maka ln X sama dengan Y ln A. Kita simpulkan bahwa si log AX sama dengan ln X per ln A. Nah, dari ini kita peroleh bahwa log A memenuhi sifat-sifat yang lazim yang dihubungkan dengan logaritma. Menjadi dx log AX sama dengan 1 per X ln A. Nah, untuk lebih memahaminya, kita ke contoh soal. Nah, jika Y sama dengan log 10, X pangkat 4 plus 13, carilah dy per dx. Untuk menyelesaikannya, kita memisalkan U sama dengan X pangkat 4 plus 13. Maka diperoleh du per dx sama dengan 4x pangkat 3. Dan di sini kita akan menggunakan aturan rantai, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Sebelum itu, kita akan mengubah si fungsi ini menjadi fungsi yang sudah ditentukan di sini, sehingga menjadi 1 per X pangkat 4 plus 13 ln 10. Kemudian kita ubah karena si X pangkat 4 ini X pangkat 4 plus 13 ini merupakan U, jadi kita ubah menjadi 1 per U ln 10 dikali 4X pangkat 3. Kemudian kita kalikan si 4X pangkat 3 ini ke 1. Jadi 4X pangkat 3 per X pangkat 4 plus 13 ln 10. Nah, ini sebelumnya sudah dirubah kembali dari U ke X pangkat 4 plus 13. Selanjutnya yaitu fungsi inverse trigonometri.
Fungsi inverse trigonometri adalah suatu fungsi trigonometri dengan domain yang terbatas. Dalam kata lain, fungsi inverse trigonometri adalah fungsi inverse suatu fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan, dan digunakan untuk mencari suatu sudut dari rasio trigonometri sudut yang lain. Inverse fungsi sinus dan kosinus. Definisi fungsi inverse sinus. Untuk mendapatkan inverse dari fungsi sinus, domain harus dibatasi pada min pi per 2, pi per 2, sehingga x sama dengan sin pangkat min 1y menjadi y sama dengan sin x, dengan syarat min pi per 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan pi per 2. Sekarang kita coba ambil persamaan y sama dengan sin x. Bisa kita lihat pada gambar pertama bahwa persamaan dari y sama dengan sin x tersebut merupakan fungsi yang tidak ada batas akhirnya. Maka kita harus membatasinya dari min pi per 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan pi per 2. Selanjutnya, kita inverskan grafik tersebut sehingga terlihat pada gambar yang kedua. Lalu untuk nilai x-nya akan kita peroleh batasnya yaitu min 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1. Definisi fungsi kosinus. Untuk mendapatkan inverse dari fungsi kosinus, domain harus dibatasi pada 0, pi, sehingga x sama dengan cos pangkat min 1y menjadi y sama dengan cos x dengan syarat 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan pi. Sekarang kita coba ambil persamaan y sama dengan cos x. Bisa kita lihat pada gambar yang pertama bahwa persamaan dari y sama dengan cos x merupakan fungsi yang tidak ada batas akhirnya. Maka kita batasi dari 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan pi. Selanjutnya kita inverskan grafik tersebut hingga terlihat pada gambar yang kedua. Maka akan kita peroleh nilai x-nya yaitu min 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1. Simbol inverse trigonometri. Simbol aksin sering digunakan untuk sin pangkat min 1. Aksin artinya busur yang sinusnya. Aksin artinya sudut yang sinusnya. Simbol arkos sering digunakan untuk cos pangkat min 1. Arkos artinya busur yang sinusnya. Contoh soalnya, carilah nilai inverse dari sin pangkat min 1 akar 2 per 2 dan cos pangkat min 1 per 2. Penyelesaiannya, karena sin pangkat min 1 sama dengan aksin, maka kita tulis aksin akar 2 per 2. Lalu kita cari nilainya pada kalkulator sehingga hasilnya 45 derajat atau sama dengan pi per 4. Yang kedua, cos pangkat min 1 per 2. Karena cos pangkat min 1 nilainya sama dengan arkos, maka kita tulis arkos min 1 per 2. Lalu kita cari nilainya sehingga didapatkan 120 derajat atau sama dengan 2 pi per 3. Inverse fungsi tangen dan sekan. Inverse fungsi tangen. Untuk mendapatkan inverse dari fungsi tangen, domain harus dibatasi pada min pi per 2, pi per 2, sehingga x sama dengan tan pangkat min 1y menjadi y sama dengan tan x, dengan syarat min pi per 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan pi per 2. Contohnya, carilah nilai inverse dari tan pangkat min 1, 1. Penyelesaiannya, tan pangkat min 1 dikali 1 sama dengan aktan. Kenapa aktan? Karena tan pangkat min 1 ini sama dengan aktan. Maka kita tulis aktan 1. Lalu kita cari nilainya, yakni 45 derajat. Sama dengan pi per 4. Selanjutnya, inverse fungsi sekan. Untuk mendapatkan inverse dari fungsi sekan, domain harus dibatasi pada 0, pi per 2 gabungan pi per 2, pi. Sehingga x sama dengan sekan pangkat min 1y menjadi y sama dengan sekan x dengan syarat 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan pi.
namun X tidak boleh sama dengan pi per 2. Contohnya, carilah nilai inverse dari sekant pangkat min 1 dikali min 1. Penyelesaiannya, ingat bahwa sekant pangkat min 1 dikali min 1 sama dengan cos pangkat min 1, 1 per min 1. Maka, sekant pangkat min 1 dikali min 1 sama dengan cos pangkat min 1, 1 per min 1. Karena cos pangkat min 1 sama dengan arcos, maka kita tulis arcos, dan 1 per min 1 itu hasilnya min 1. Jadi kita tulis arcos min 1 hasilnya 180 derajat atau pi. Selanjutnya identitas fungsi, yakni teorema A. Yang pertama, sin dikali cos pangkat min 1x sama dengan akar 1 min x kuadrat. Yang kedua, cos dikali sin pangkat min 1x sama dengan akar 1 min x kuadrat. Yang ketiga, sekan dikali tan pangkat min 1x sama dengan akar 1 plus x kuadrat. Dan yang keempat, tan dikali sekan pangkat min 1x sama dengan akar x kuadrat min 1 jika x lebih besar sama dengan 1, dan min akar x kuadrat min 1 jika x lebih kecil sama dengan min 1. Contoh soalnya, hitunglah sin 2 cos pangkat min 1 2 per 3. Penyelesaiannya, ingat bahwa sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Karena dilihat dari persamaan sin 2 theta, maka kita misalkan tetanya yaitu cos pangkat min 1 2 per 3. Lalu kita cari nilai cos tetanya, yakni 2 per 3. Dan kita cari nilai sin tetanya dengan menggunakan identitas trigonometri, yakni sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Sama dengan sin theta sama dengan akar 1 min cos kuadrat theta. Lalu kita masukkan nilai cos tetanya ini 2 per 3. Jadi akar 1 min 2 per 3 kuadrat. Lalu kita kuadratkan nilai 2 per 3 ini sehingga menjadi akar 1 min 4 per 9. Lalu kita cari hasilnya sehingga menjadi akar 9 dikurangi 4 per 9 sama dengan akar 5 per 9 atau 1 per 3 akar 5. Maka kita peroleh sin 2 cos pangkat min 1 2 per 3 sama dengan 2 sin theta cos theta. Kita masukkan nilai sin theta dan cos tetanya, yakni 2 dikali 1 per 3 akar 5 dikali 2 per 3. Lalu kita kalikan 2 dikali 1 2, dikali 2 4, jadi 4 akar 5, dan 3 dikali 3 9. Jadi hasilnya 4 akar 5 per 9. Turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, dx sin x sama dengan cos x. Yang kedua, dx cos x sama dengan min sin x. Yang ketiga, dx tan x sama dengan sekan kuadrat x. Yang keempat, dx kotangen x sama dengan min kosekan x. Yang kelima, dx sekan x sama dengan sekan x dikali tan x. Dan yang keenam, dx kosekan x sama dengan min kosekan x dikali kotangen x. Kita dapat menggabungkan aturan di atas dengan aturan rantai. Misalnya, jika U sama dengan fx dapat didiferensiasikan, maka dx sin x sama dengan cos x. Selanjutnya teorema B, yaitu turunan fungsi inverse trigonometri. Yang pertama, dx sin pangkat min 1x sama dengan 1 per akar 1 min x kuadrat dengan syarat min 1 lebih kecil dari x, lebih kecil dari 1. Yang kedua, dx cos pangkat min 1x sama dengan min 1 per akar 1 min x kuadrat dengan syarat min 1 lebih kecil dari x, lebih kecil dari 1. Yang ketiga, dx tangen pangkat min 1x sama dengan 1 per
akar 1 plus X kuadrat. Dan yang keempat, dx sekan pangkat min 1X sama dengan 1 per mutlak X akar X kuadrat min 1. Dengan syarat mutlak X lebih besar dari 1. Contoh soalnya, tentukan dx sin pangkat min 1 dikali 3x min 1. Penyelesaiannya, yakni menggunakan teorema fungsi inverse trigonometri dan aturan rantai. Jika kita lihat, contoh soalnya ini sama dengan syarat yang pertama dari teorema B. Maka kita misalkan X-nya yaitu 3X min 1. Kita masukkan rumusnya, dx sin pangkat min 1x sama dengan 1 per akar 1 min x kuadrat dxx. Kenapa dxx? Karena kita menggunakan aturan rantai. Lalu kita masukkan nilai x-nya yakni 3x min 1. Jadi dx sin pangkat min 1 3x min 1 sama dengan 1 per akar 1 min 3x min 1 kuadrat dx 3x min 1. Lalu kita cari nilai dari 3x min 1 kuadrat ini dan kita turunkan turunan dari 3x min 1 sehingga didapatkan hasilnya 1 per akar 1 min 9x kuadrat min 6x plus 1 dan turunan dari 3x min 1 ialah 3. Lalu kita kalikan 1 dengan 3 ini jadi 3 per akar 1 min 9x kuadrat plus 6x min 1. Karena terdapat nilai 1 dan min 1 maka kita coret sehingga hasilnya 3 per akar min 9x kuadrat plus 6x. Selanjutnya integral fungsi inverse trigonometri. Yang pertama, integral 1 per akar 1 min x kuadrat dx sama dengan sin pangkat min 1x plus c. Yang kedua, integral 1 per 1 plus x kuadrat dx sama dengan tangen pangkat min 1x plus c. Yang ketiga, integral 1 per x akar x kuadrat min 1 dx sama dengan sekan pangkat min 1 mutlak x plus c. Yang keempat, integral 1 per akar a kuadrat min x kuadrat dx sama dengan sin pangkat min 1 x per a plus c. Yang kelima, integral 1 per a kuadrat plus x kuadrat dx sama dengan 1 per a tangen pangkat min 1x plus a plus c. Yang keenam, integral 1 per x akar x kuadrat min a kuadrat dx sama dengan 1 per a sekan pangkat min 1 dikali mutlak x per a plus c. Contohnya, hitunglah integral fungsi inverse trigonometri dari integral 0 sampai 1 per akar 4 min x kuadrat dx. Penyelesaiannya, karena soalnya seperti pada syarat integral fungsi inverse trigonometri yang pertama, maka kita harus mencari nilai agar angka 4-nya ini sama dengan angka 1 menjadi angka 1. Maka kita kalikan dengan angka 4 dan x kuadratnya kita tambahkan jadi x kuadrat plus 4. Jadi sama dengan integral 0 sampai 1 per akar 4 kali 1 min x kuadrat per 4 dx sama dengan, karena akar 4 2 berarti kita keluarkan angka 2 jadi integral 0 sampai 1 per 2 akar 1 min x per 2 kuadrat dx sama dengan angka 2-nya ini kita pindahkan ke depan jadi 1 per 2 integral 0 sampai 1 per akar 1 min x per 2 kuadrat dx. Lalu kita misalkan kembali x kuadratnya ini menjadi u. Lalu du sama dengan 1 per 2 dx dan dx sama dengan 2 du.
Lalu kita cari hasilnya menjadi 1/2 integral 0 sampai 1 per akar 1 min x per 2 kuadrat dx sama dengan 1/2 integral 0 sampai 1 per akar 1 min u kuadrat 2 du. Nah, angka 2-nya ini kita kalikan dengan angka yang di depan, yaitu 1/2, jadi 2/2 integral 0 sampai 1 per akar 1 min u kuadrat du. Karena 2/2 sama dengan 1, maka tidak kita tulis lagi, kita langsung integralkan jadi 1 integral 1 per akar 1 min u kuadrat du itu sama dengan hasilnya sin pangkat min 1x. Berarti kita tulis sin pangkat min 1u interval 0 sampai 1 sama dengan, kita keluarkan nilai u-nya ini yaitu x per 2. Jadi sin pangkat min 1 x per 2 interval 0 sampai 1. Lalu kita masukkan nilai 1 dan 0-nya ini pada x. Jadi sin pangkat min 1 1/2 dikurangi sin pangkat min 1 0/2. Kita cari nilai dari sin pangkat min 1 1/2 yaitu pi per 6 dan dikurangi sin pangkat min 1 0/2 ini hasilnya 0. Jadi pi per 2 dikurangi pi per 6 min 2 ini hasilnya pi per 6. Jadi integral fungsi inverse trigonometri dari integral 0 sampai 1 per akar 4 min x kuadrat dx ialah pi per 6.